Selamat malam, pemirsa. Kami memulai dengan laporan eksklusif yang mengguncang sendi integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus pemindahan narapidana narkoba Ammar Zoni yang seharusnya menjadi prosedur administratif rutin ternyata adalah awal dari sebuah skenario gelap yang rumit. Semuanya bermula pada malam sunyi menjelang operasi pemindahan dari Lapas Salemba menuju Nusa Kambangan. Sumber internal kami, penyidik Direktorat Narkoba Fendi Nugroho, mengungkapkan bahwa pemindahan ini terasa aneh sejak awal. Tidak ada pengumuman resmi dari Kemenkumham, tidak ada liputan media, hanya perintah lisan yang datang dengan kode samar dari atas. Perintah ini ditegaskan oleh atasan Fendi, Kompol Darto, yang memaksa operasi dijalankan tanpa banyak pertanyaan, meskipun Nusa Kambangan adalah lapas untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme. Kecurigaan Fendi mencapai puncaknya ketika sebuah pesan singkat anonim mendarat di ponselnya, memperingatkan bahwa pemindahan itu adalah penghilangan dan meminta kewaspadaan terhadap sebuah mobil hitam tanpa plat malam itu. Benar saja, di tengah perjalanan menuju Salemba, konvoi resmi dihentikan secara ilegal oleh pria berseragam tanpa identitas jelas yang didukung oleh mobil hitam misterius tersebut. Dalam hitungan detik yang mencekam, Ammar Zoni ditarik keluar paksa bukan untuk dipindahkan ke lapas tujuan, melainkan diculik dan dibawa ke arah yang berlawanan. Kesaksian Ammar yang sempat berteriak, "Saya dijebak!" Jaga intonasi netral seperti penyelidikan ini. Fakta bahwa mobil resmi konvoi kembali menyalakan sirene dan melanjutkan perjalanan seolah tidak terjadi apa-apa, mengindikasikan bahwa kejahatan ini terorganisasi dan disetujui oleh oknum berseragam di lapangan. Laporan resmi yang menyebutkan Ammar tiba di Nusa Kambangan hanyalah kebohongan yang ditandatangani di atas kertas, sebuah manipulasi data yang dirancang untuk menghapus jejak Ammar dari sistem. Kami kini dihadapkan pada pertanyaan krusial, mengapa seorang narapidana narkoba berlevel selebriti harus menjadi target operasi penghilangan yang sangat terstruktur ini? Jawaban awal mengarah pada keterlibatan oknum kuat yang diduga memiliki kepentingan besar dalam membungkam sang aktor, membuka tabir babak kedua dari laporan mendalam kami. Investigasi internal yang dilakukan oleh Fendi Nugroho dan rekannya, Bribka Rino, segera mengungkap jaringan korupsi yang terjalin erat di dalam institusi penegak hukum. Langkah pertama para pelaku untuk menutupi jejak adalah penghapusan total data digital. Rekaman CCTV dari Lapas Salemba pada malam pemindahan tersebut hilang tanpa bekas, dan semua berkas fisik pemindahan ditarik oleh Kompol Darto sendiri dengan alasan pemeriksaan pusat. Pola operasi ini menguatkan dugaan bahwa jaringan ini berpusat di tubuh kepolisian itu sendiri. Jaga intonasi netral seperti pembawa berita televisi. Ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat dan dinamis. Fendi kemudian berhasil menemukan bukti awal yang sangat mengagetkan di server arsip internal, sebuah rekaman buram yang menunjukkan seorang pria berseragam dengan akses ke operasi tersebut, yang diidentifikasi dari gelang logam khusus divisi narkoba yang sama persis dengan yang dikenakan Kompol Darto. Ini membuktikan bahwa atasan Fendi yang selama ini menjadi komandannya bukan hanya tahu tentang operasi gelap itu, melainkan terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Ketika Fendi mencoba mengkonfrontasi Darto, ia justru diancam dan diperingatkan agar tidak menggali terlalu dalam, menunjukkan sikap dingin dan arogansi seseorang yang merasa memiliki kekuasaan mutlak untuk menutup kasus. Namun, kebocoran informasi dari seorang petugas Lapas Salemba yang berani bersuara membuka pintu baru dalam penyelidikan ini. Ia menyebut bahwa penghapusan data dan operasi rahasia tersebut didorong oleh tekanan dari pihak luar, dan satu nama terus diulang-ulang dalam rapat-rapat internal lapas, Haldi Sabri. Nama ini, yang selama ini dikaitkan dengan Ammar Zoni melalui rumor perseteruan keluarga, kini muncul sebagai otoritas eksternal yang menekan aparat. Investigasi Fendi terhadap sistem intelijen internal menemukan pola transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang melibatkan perusahaan Haldi Sabri dengan aliran dana yang mengarah ke rekening pejabat lapas tepat sebelum malam pemindahan.
Ditemukannya modus operandi penyuapan melalui yayasan berkedok CSR semakin memperkuat dugaan bahwa Haldi Sabri adalah dalang finansial yang membiayai operasi gelap ini. Bukti ini menggeser kasus dari sekadar masalah administrasi penjara menjadi skandal besar yang melibatkan figur publik, pejabat tinggi kepolisian, dan praktik suap yang terstruktur. Semakin dalam Fendi Nugroho menggali kebenaran, semakin nyata pula bahaya yang mengintai dirinya dan orang-orang terdekatnya. Operasi penyelidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Fendi dan Rino tidak luput dari pantauan jaringan gelap ini. Setelah Fendi berhasil merekam pertemuan rahasia antara Kompol Darto dan Haldi Sabri yang mengkonfirmasi kolaborasi mereka dalam operasi penghilangan Amar, ancaman mulai meningkat menjadi tindakan teror yang langsung menargetkan keselamatan Fendi dan keluarganya. Sebuah amplop misterius dikirimkan ke rumah Fendi, berisi foto-foto istri dan anaknya yang diambil secara diam-diam, disertai pesan dingin. Pilih keluargamu atau kebenaranmu. Ini adalah taktik kotor dan kejam yang menunjukkan bahwa para pelaku tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan teror untuk membungkam penyelidikan. Untuk menghindari sorotan aparat yang sudah mulai menyerangnya melalui divisi Propam atas tuduhan kebocoran data, Fendi memutuskan mengambil cuti dan bersembunyi di Cilacap, dekat lokasi dugaan penyekapan Amar Zoni. Di sana, ia bekerja sama dengan jurnalis investigasi Nadia Prameswari yang juga menerima informasi serupa. Kolaborasi antara polisi berhati nurani dan pers yang berani membuat jaringan gelap itu semakin panik. Puncaknya, ketika Fendi dan Nadia berusaha membuktikan lokasi penyekapan Amar Zoni di Pulau Karantina Cempaka, mereka diserang habis-habisan. Fendi dihadapkan langsung pada Kompol Darto di lapangan yang secara pribadi memimpin operasi pengejaran dan penembakan. Ini membuktikan bahwa Darto, atasan Fendi, tidak hanya terlibat dalam birokrasi kotor, tetapi juga dalam tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap bawahannya dan seorang jurnalis. Setelah Fendi dan Rino lolos dari maut, para pelaku melakukan tindakan balasan yang paling keji. Nadia Prameswari diculik, laptopnya yang berisi salinan bukti dihancurkan, dan sebuah pesan teror ditinggalkan di rumah persembunyian Fendi. Berhenti sebelum kamu yang jadi berita. Ancaman ini, yang kini menargetkan keselamatan seorang jurnalis, menunjukkan bahwa kepentingan mereka jauh lebih besar dari sekadar melindungi nama baik. Mereka tengah berupaya menghancurkan pilar terakhir kebebasan pers dan penegakan hukum, bukti kebenaran itu sendiri. Dalam momen paling kritis penyelidikan, ketika Fendi Nugroho terjebak dan dirantai oleh Kompol Darto dan Haldi Sabri, sebuah kejutan tak terduga datang dari sumber yang paling tidak terduga. Sinta, mantan istri Haldi Sabri, wanita yang namanya sempat disebut oleh Amar Zoni dalam video pengakuannya. Sinta, yang disingkirkan oleh Haldi setelah tahu terlalu banyak, ternyata menjadi penghubung penting yang menyimpan kunci rahasia konspirasi ini. Sinta mengonfirmasi bahwa Amar Zoni masih hidup, disekap di bunker bawah tanah fasilitas karantina yang sama, dan yang paling mengejutkan, pemindahan Amar ke Nusa Kambangan pada awalnya adalah sebuah kesepakatan. Amar Zoni awalnya bekerja sama dengan Darto untuk skenario itu, berharap ia bisa keluar dari pusaran kasus ini dan menjauh dari Haldi. Namun, Amar membelot setelah mengetahui bahwa tujuan akhir Haldi Sabri bukan hanya membungkam dirinya, tetapi juga menyingkirkan Iris Bella, sebuah twist motif yang mengubah kasus ini dari perseteruan narkoba menjadi drama keluarga berdarah yang melibatkan dendam dan perebutan nama baik. Kesaksian Sinta mengungkap bahwa Amar Zoni dijadikan umpan hidup untuk memancing orang-orang yang mencari kebenaran, terutama Fendi. Sebelum Amar dipindahkan, ia sempat merekam pengakuan yang menyebutkan nama Darto dan petunjuk untuk mencari Sinta. Ini membuktikan bahwa Amar, meskipun awalnya bersekongkol, pada akhirnya memilih untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya demi melindungi orang yang ia sayangi. Tragedi memilukan terjadi ketika Sinta tewas tertembak peluru Darto saat berusaha membantu Fendi dan Nadia melarikan diri.
Dengan napas terakhirnya, Sinta memberikan petunjuk vital tentang keberadaan Evidence A, sebuah drive berisi rekaman lengkap perencanaan Kompol Darto dan Haldi Sabri. Kematian Sinta menjadi harga mahal yang harus dibayar demi mengungkap kebenaran yang lebih kompleks dari dugaan awal. Amar Zoni adalah korban jebakan yang dipasang oleh jaringan busuk yang melibatkan mantan Kapolda, Kompol Darto, dan dibiayai oleh motif pribadi Haldi Sabri yang berupaya membersihkan nama dan mengendalikan lingkungannya.